Kalau KPK itu kan berarti kan ada unsur-unsur pidana di situ gitu Ya, ya. pidana korupsinya. Korupsinya apa sebenarnya? Apa? Yang kelihatan kentara. Oke, Soal gini. apa? Penyalahgunaan wewenang. Jadi yang kita ini kan begini, banyak orang mempersoalkan tentang pagar laut. Kalau pemasangan pagar laut itu yurisdiksi tindak pidana umum. Bedum. Oke ya, tapi kalau misalnya di atas laut ada terbit sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, itu bisa juga korupsi. Tapi menurut saya itu hal yang kecil. Jadi korupsi di PIK ini banyak macam-macamnya. Kecil di tengah lautan. Ya, jadi kita melihat proyeknya nih, PSN-nya. Jadi yang kita soroti PSN-nya. Jadi PSN-nya bermasalah Ya, memang. menurut kita mulai dari PSN sampai penerbitan sertifikat itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Pertama, diduga kuat penerbitan wilayah PIK menjadi PSN, proyek strategis nasional, yang menurut kacamata kita itu harus punya kriteria-kriteria yang ketat. Jadi sebuah wilayah ketika ditentukan oleh pemerintah itu menjadi proyek strategis nasional, dia punya indikator yang jelas, yang memang peruntukannya untuk kepentingan publik. Dan proyek itu rata-rata diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, bukan murni swasta. Oke ya, dari situ. Kita melihat ini kok ada sebuah proyek yang sebenarnya kalau kita bicara indikatornya, ini masih kita bisa berdebat. Bukan saya bilang nggak tepat, tapi masih bisa berdebat panjang. Tepat nggak ini? Sehingga kita lihat, wah ini ada masalah nih penetapannya. Dan ada dugaan. Masalahnya, kadang-kadang kalau sebagai pengalaman saya sebagai ketua KPK itu biasanya ada kong kali kong di balik itu. Penerbitan surat-suratnya termasuk. Penetapannya biasanya begitu pengalaman kita lihat. Penetapan PSN-nya. PSN itu biasa ada kong kali kong, ya. Ada suap menyuap, ada kickback, gitu-gitu ya. Kira-kira ada macam-macam, ada gratifikasi. Tapi lebih jauh daripada itu, bukan sekedar itu menurut saya. Di situ ada kerugian negara. Kenapa kita bisa menyimpulkan untuk sementara kerugian negara? Karena begini, ketika wilayah yang ada di PIK, ya, itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan tadinya aset negara. Iya. Oke? Iya. Tapi ketika ditetapkan, itu banyak wilayah-wilayah tertentu, itu yang menjadi hilang. Misalnya sungai, di Uruk dan lain-lain sebagainya, di Timun dan lain sebagainya, itu kan menjadi hilang. Ada wilayah-wilayah tertentu, misalnya desa-desa tertentu, itu menjadi hilang. Padahal itu kan aset negara. Berarti ada kerugian negara dong. Oke? Sehingga kita melihat, wah ini ada korupsi nih. Ada wilayah-wilayah, ada aset-aset negara yang menjadi hilang ketika ditetapkan. Kerugian negara itu akan gugur jika bisa dibuktikan bahwa proyek ini atau kebijakan ini bisa memunculkan deretan keuntungan untuk negara. Iya. Dan dalam hal ini, Kak Abraham nggak melihat bahwa di PSN untuk keuntungan negara? Iya, saya cuma melihat ini kan menguntungkan korporasi. Kalau menurut saya, dan lebih ironi lagi menurut saya, ini kok kawasan dijadikan kawasan kayak kawasan eksklusif, tersendiri, tertutup. Gitu kan, tidak memberi akses yang luas kepada penduduk lokal. Itu yang aku marah. Nggak boleh ada orang yang semenang-menang mengkaplin sebuah wilayah menjadi wilayah yang strategis, wilayah eksklusif, memagar dan melarang penduduk lokal masuk ke situ. Nggak boleh. Kalau ada korporasi yang melakukan ini atau ada orang yang melakukan ini, mengatur nggak boleh orang ini dibiarkan.